Oke. Saya ulangi, apa itu mixed method? Menurut Creswell dalam MOVID tahun 2017, beliau mengatakan bahwa mixed method itu suatu pendekatan untuk menyelidiki suatu objek dengan mengkombinasikan, yaitu yang kita garis bawah, dengan mengkombinasikan bentuk penelitian kualitatif dan bentuk penelitian kuanti dalam suatu penelitian. Ya, bisa kuanti dulu baru kuali ataupun sebaliknya, itu boleh ya. Sehingga intinya kalau mixed method itu merupakan kombinasi ya, kombinasi antara gabungan ya, gabungan antara kuali dan kuanti atau kuanti dan kuali. Kemudian menurut Creswell dalam fikih, mixed method adalah suatu desain penelitian yang didasari asumsi seperti halnya metode inquiry. Inquiry itu kan biasanya dimulai dari contoh-contoh ya, baru nanti kita simpulkan ya, suatu metode yang berbasis penemuan ya, itu seperti itu. Ya, sehingga saya tekankan kembali, mixed method merupakan kombinasi ya antara penelitian kuanti dan penelitian kualitatif. Nah, itu seperti itu. Kemudian karakteristiknya apa saja? Ya, yang pertama adalah dasar atau alasan desain peneliti ya, sehingga nanti alasan peneliti menggunakan mixed method itu harus jelas ya. Kenapa kok Anda menggunakan penelitian mixed method? Ya, seperti itu. Ini kok banyak yang sering keluar, kenapa ya? Oke. Kemudian yang kedua adalah data ya. Data yang terkumpul itu ada dua, yaitu kuali dan juga kuanti ya. Di sini ada dua, yaitu kuali dan juga kuanti. Yang ketiga adalah prioritas. Prioritas itu maksudnya nanti adalah mana yang lebih ditekankan. Apakah penelitian kualinya, apakah di penelitian kuantitatifnya. Biasanya begini Mbak ya, biasanya apa itu bobotnya itu berbeda ya. Bisa kuantinya lebih dominan dibanding kuali. Bisa kualinya lebih dominan dibanding kuanti. Itu seperti itu. Ya, sehingga tidak harus penelitiannya besarnya 50%, 50% ya, tidak harus. Tapi bisa misalnya kuantinya 70%, nanti kualitatifnya 30% ya. Ataupun juga sebaliknya, itu boleh ya. Nah, itu tergantung dari apa namanya si peneliti menggunakan metode ini ya, mana yang lebih dominan. Itu prioritas ya. Yang keempat adalah urutan. Urutan itu maksudnya ya, ini urutan. Urutan itu maksudnya adalah mana yang lebih dahulu. Apakah kuantitatif dulu akan dilakukan, ataukah kuali dulu yang akan dilakukan, ataukah sebaliknya. Sehingga nanti ada tiga ya, bisa kuanti dulu, bisa kuali dulu baru kuanti, bisa nanti bareng bersamaan, itu bisa ya, bisa bersamaan, kuanti dan kuali berjalan bersamaan. Kemudian yang kelima adalah analis data ya. Analis data nanti harus sesuai dengan desainnya ya. Desainnya apakah kuanti dulu ataukah kualitatif terlebih dahulu ya. Kemudian yang terakhir adalah diagram dari prosedur penelitian ya. Ini kalau prosedur ini biasanya berkaitan dengan urutan ya. Apakah kuali dulu ataukah kuanti terlebih dahulu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah mengenai, wah ini kayaknya cuaca hujan pada banyak keluar ini ya. Jaringannya kurang. Tujuan mixed method itu apa saja ya? Yang pertama adalah untuk lebih memahami isu atau masalah penelitian ya. Sehingga kalau dengan mix kemungkinan bisa nanti lebih berdalam ya isu-isu atau masalah penelitian. Yang kedua adalah
untuk memperoleh penjelasan lebih mendalam tentang hasil statistik yang sudah didapat. Ya, itu bisa. Ya, sehingga ketika hasil penelitian kuanti belum begitu hanya sebatas hipotesis terbukti, kadang-kadang kan perlu dilanjutkan dengan penelitian kuali, maka nanti kuali masuk setelah kuanti ya. Ini untuk memperoleh penjelasan lebih mendalam tentang hasil statistik yang sudah didapatkan. Itu seperti itu. Yang ketiga adalah untuk mengeksplorasi suatu pandangan partisipan kualitatif. Untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan sampel yang luas. Itu juga bisa seperti itu ya. Sehingga kalau yang kedua itu kuanti dulu baru kuali. Tapi kalau yang ketiga ini kualitatif dulu baru kuanti ya. Mengeksplorasi pandangan partisipan kuali nanti dilanjutkan dengan kuanti. Contohnya apa ya ini? Contohnya misalkan kalau kualitatif itu dulu kan adanya UN ya. Sekarang kan sudah ada. Sekarang yang berkembang itu yang namanya AKM ya, analisis kompetensi minimum ya. Ini yang kalau di SD itu kelas 4, kalau di SMP itu kelas 8, di SMA atau SMK itu kelas 11 ya. Nah, Anda bisa mewawancari dengan guru-guru atau kepala sekolah selama ini pelaksanaan AKM kira-kira bagaimana. Ya, misalnya kurang begitu optimal karena kan sebagian besar itu kan daring ya. Tidak seperti UN yang kadang-kadang secara luring, ini kan daring sehingga soalnya itu berbasis melalui internet. Nah, kadangkala hasilnya siswa itu jelek bukan karena siswanya yang rendah, tapi kadangkala apa ya? Mungkin karena jaringannya kurang bagus itu kadang-kadang jawabannya kurang terkirim dengan optimal. Itu juga bisa seperti itu. Ya, sehingga itu perlu dilanjutkan ke sisi kuantinya. Kira-kira kalau secara luas seluruh Poljo misalnya ini kira-kira bagaimana tentang AKM, itu bisa ya. Sehingga Anda mulai dari kualitatif dulu, wawancara dengan sebagian guru atau kepala sekolah, nanti baru dilanjutkan dengan yang luas, itu boleh. Ya, yang keempat adalah untuk mengungkapkan hak-hak dan kecenderungan dari suatu kelompok atau individu yang terbatas. Ini sepertinya untuk kelompok ini ya, ini untuk sosial ini ya, ini seperti untuk matematika, biologi sepertinya nggak cocok. Nah, yang penting 3 itu ya yang kita tekankan. Ya. Nah, ini prosedur mixed method, Mbak. Ada Mas, ada 4 ya. Yang pertama adalah waktu, yang kedua bobot, yang ketiga pencampuran, yang keempat adalah teorisasi. Yang pertama waktu ya, sehingga nanti kalau Anda benar-benar memilih mixed method, tolong pertimbangkan waktunya. Waktu karena apa? Jelas ini lebih lama kalau pakai mix karena harus menjalankan kuanti dan juga kuali ataukah sebaliknya ya. Kemudian harus dipertimbangkan juga itu bobotnya. Tadi ya, bobotnya apakah yang lebih dominan ini siapa ya? Apakah kuantinya ataukah kualinya kan gitu ya. Itu monggo nanti ya. Ini bobotnya harus dipertimbangkan ya, tidak harus sama ya, tapi seorang peneliti harus tahu mana yang lebih dominan. Yang ketiga nanti adalah pencampuran ya. Apa maksudnya? Hasil-hasil penelitian Anda itu harus bisa dimiskan ya, dicampur karena ada hasil dari penelitian kuanti dan juga kualinya. Ya, itu harus bisa dicampur, harus bisa dianalisis oleh Anda. Menjadi suatu kesimpulan nanti ya. Karena kan kesimpulannya ini tidak 2 penelitian tapi 1 penelitian tetap ya. Walaupun nanti ada dua hasil dari kuanti ada, hasil dari kuali juga ada, tapi kan hasil akhirnya tetap 1 ya. Ya dicampur dari hasil mix dan juga kuali dan juga kuantinya. Yang keempat jangan lupa adalah teorisasi ya. Teorisasi ini adalah teori-teori yang mendukung ya. Yang jelas teorinya ya 2 ya, yang mendukung dari sisi kuantinya dan juga dari sisi kualitatifnya kan gitu ya. Ini Anda harus memenuhi ya keempat ini ya, waktu, bobot, pencampuran dan juga teorisasinya. Itu untuk prosedur mix ya, untuk mix method. Sekarang adalah ini ya, jenis-jenis mix method ya, jenis-jenis mix method.
Jenis mixed method itu kalau kita kelompokkan ini ada dua, Mbak, ya. Ini yang pertama, ya. Ini yang kedua, ya. Ini apa yang pertama? Yang namanya adalah sequential. Sequential itu urutan. Yang kedua adalah concurrent atau bersamaan, ya. Saya ulangi, sehingga nanti ada dua, ya. Sequential urutan, yang kedua adalah concurrent atau bersamaan. Sequential nanti dibagi tiga, ya. Yang pertama adalah yang paling atas ini, ya, yang paling atas yaitu sequential explanatory design. Nanti penjelasannya setelah ini, ya. Yang kedua adalah sequential exploratory design, dan yang ketiga adalah transformative design. Ya, ini ada tiga untuk yang urutan. Yang pertama sequential explanatory, yang kedua sequential exploratory, yang ketiga adalah transformative design. Untuk yang bersamaan juga ada tiga. Apa yang pertama? Yaitu concurrent triangulation design, ya, ini yang pertama, ya. Yang kedua adalah concurrent embedded design, ya, yang sisinya di sini, ya, ini triangulation, yang isinya adalah di embedded-nya. Dan yang ketiga nanti adalah di transformatifnya, yaitu concurrent transformative design. Ya, masing-masing ada tiga. Coba sekarang kita uraikan satu persatu, ya, apa itu yang sequential explanatory dan yang exploratory. Ya, wah ini udah dicoret-coret, ya. Sebentar, Mbak Ira. Sebentar. Sudah dicoret-coret ini, ya. Sebentar. Sebentar. Begini, ya. Wah, ternyata sudah ke-save. Sudah ke-save ini ternyata. Sudah ke-save, ya, Mas? Oke, saya lanjutkan, ya. Sudah di-save ternyata, sehingga nggak bisa hilang ini. Oke, yang pertama adalah sequential explanatory design. Apa ini? Strategi ini memungkinkan pengumpulan data, ya, pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap awal, dan selanjutnya pengumpulan data kuali, ya, yang dibangun atas dasar data kualitatif. Sehingga kalau explanatory itu adalah nanti didahului dengan kuantitatif terlebih dahulu, ya. Kuantitatif terlebih dahulu baru nanti kualitatif. Ya, saya ulangi. Kalau yang explanatory design itu kuantitatif terlebih dahulu baru kualitatif. Sehingga kalau kita gambarkan yang bawah ini, ya, kita mulai dari yang sebelah kiri dulu nih, ya, yang kuantitatif dulu, ya. Ini yang kuantitatif, baru nanti ke sini kualitatifnya, ya. Tapi hati-hati di sini, ya. Di sini adalah ini yang saya garis bawah. Untuk kualitatif itu adalah yang dibangun atas hasil data kuanti, ya, ini, ya, kata-katanya, ya. Yang dibangun
atas hasil data kuanti, sehingga Anda menjalankan kualitatifnya itu jika kuantitatifnya sudah terpenuhi, karena Anda menjalankan kuali didasarkan atas hasil data kuantitatifnya, kan gitu. Sehingga logikanya adalah nanti kalau kita bawa ini ya, yang paling bawah ini ya, kita mulai dari penelitian kuanti ini ya, penelitian kuanti yang paling bawah ini, kemudian dikumpulkan datanya ya, dikumpulkan datanya, baru nanti dianalisis datanya ya, hasilnya seperti apa, baru nanti Anda penelitian kualitatifnya ya. Ini kualitatif, di sini baru dikumpulkan datanya, baru dianalisis data kuali ya, baru nanti disimpulkan secara umum ya, begitu alurnya, begitu ya, alurnya itu begitu. Sehingga nanti alurnya adalah kuantitatif dulu ya, kemudian Anda penelitian di lapangan, kemudian dianalisis ya, kemudian analisnya pakai apa Pak? Ya pakai analisis kuantitatif ya, yang lazim sering kita pakai ya, bisa menggunakan uji hipotesis yang ada di sana, itu harus kuat di sana ya. Kemudian kualitatif ya, dianalisis pakai kualitatif ya. Pakai apa kemarin ya? Bisa pakai triangulasi ya, triangulasi sumber ataupun metode ya, ataupun teknik, monggo nanti Anda pakai di situ ya. Itu untuk explanatory, sehingga explanatory kuantitatif dulu, baru kualitatif terlebih dahulu. Biasanya ini bobotnya lebih dominan yang kuanti ya, saya ulangi, biasanya bobotnya lebih dominan yang kuanti ya, karena kuanti yang dahulu ya, kual yang setelahnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang sequential exploratory design. Ya, saya ulangi, sequential exploratory design. Strategi ini menggunakan pengumpulan data kualitatif terlebih dahulu ya di tahap awal, baru nanti selanjutnya data kuanti ya. Saya ulangi, baru kualitatif terlebih dahulu, baru kuantitatif. Untuk data kuanti ini didasarkan atas hasil data kualinya ya, sehingga nanti kalau kita gambarkan di bawah itu ya, kualitatif terlebih dahulu ya, ini kualitatif terlebih dahulu, baru nanti kuantitatifnya ya. Biasanya lebih dominan kualinya ya, lebih dominan kuali, karena nanti kuantinya hanya sedikit merupakan melengkapi dari yang kualitatifnya. Berarti alurnya nanti ya, paling bawah ini alurnya ya, kualitatif terlebih dahulu ya, kualitatif terlebih dahulu ya, kualitatif terlebih dahulu, baru nanti dianalisis data kualnya kualitatif, baru nanti Anda masuk ke kuantinya ya, ini ya, kuantinya masuk di sini ya, kuantinya masuk, baru nanti analisis data kuanti, baru disimpulkan secara bersamaan ya, secara campuran ya, antara kuanti dan juga kuali. Ya, itulah gambaran-gambaran untuk desain-desain penelitian yang explanatory dan juga exploratory ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini yang kita namakan dengan transformative design. Ini agak sedikit rumit, Mbak. Kenapa saya katakan? Karena di sini ada 2 tahap ya. Ada 2 tahap ya. Perhatikan di sini. Dari gambar yang paling bawah itu ya, itu tahap pertama, ini yang atas ini tahap pertama ya. Anda teliti dari kuali ke kualitatif dulu diteliti ya, baru nanti kuantitatif ya, baru nanti kuantitatif. Tapi nanti yang tahap kedua Anda kuantitatif diteruskan lagi kualitatif, sehingga nanti 1 dan 2 sebenarnya kelanjutan ya. Ini kelanjutan. 1 dan 2 ini merupakan kelanjutan ya, dari kualitatif kemudian kuanti, baru nanti dari kuanti diteruskan lagi kualitatif. Sehingga balik lagi itu, Mbak. Balik ya, seperti itu ya. Bisa juga dari kuanti kuali gitu ya. Kuanti berarti kalau sini kuanti, sini kuali, nanti sini kuali lagi, sini kuanti lagi ya. Tapi bisa dilakukan ya. Tapi yang sering dilakukan itu yang ini ya, kualitatif terlebih dahulu, baru nanti Anda kuantinya ya, baru kuantitatif lagi masuk, baru kualitatifnya ya. Seperti itu. Itu tahapan untuk yang transformative design. Ya, sehingga kalau ini memang ini lebih rumit ya untuk dilakukan.
Ya, itu yang sekuensial, yang urutan, ya, yang berurutan. Sekarang yang keempat adalah yang bersamaan, ya, yang concurrent triangulation design, ya, yang concurrent yang bersamaan. Strategi ini peneliti mengumpulkan data kuanti dan kuali secara concurrent, secara bersamaan dalam satu waktu. Ya, satu waktu. Bobot antara data kuanti dan kuali seimbang, ya, masing-masing 50%, ya. Sehingga kalau lihat dari gambarnya di sini, Mbak, itu kuanti dan kuali berjalan bersamaan. Sehingga nanti kalau besok ada penelitian mau menggunakan ini, Anda niti kuanti jalan, kualinya juga jalan. Sehingga dalam satu action Anda jalan dua-duanya, kuanti dan juga kuali, ya. Anda jalan kedua-duanya, kuanti dan juga kualitatif. Ya. Kemudian dikumpulkan data kuantinya secara bersamaan juga dengan data kualinya. Nah, ini kalau Anda pandai, bagus itu, ya, bisa mengumpulkan data kedua-duanya, dari kuantinya masuk, dari kualinya juga masuk, kan gitu, ya. Tapi memang ini butuh keterampilan yang lebih, kan, ya. Kemudian ini dianalisis, ya. Dianalisis datanya dari kuanti dan kuali, nanti hasilnya adalah dikomparasikan atau dicampurkan tadi, ya, seperti itu. Ini kalau yang konkuren, ya, yang bersamaan, ya, dalam satu waktu, ya, bersamaan. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah concurrent embedded design. Ya, ini juga bersamaan, tetapi nanti bobotnya ini berbeda, Mbak. Ya, saya ulangi, ya, ini bersamaan, ya, contohnya yang sebelah kiri, ya, ini data kuanti dan kuali itu bersamaan, namun bobotnya berbeda. Kalau tadi bobotnya sama, ya, yang triangulation design, tapi kalau di sini bobotnya berbeda. Di sini yang sebelah kiri ini kuantinya lebih dominan, ya, sampai berapa ini misalkan? Bisa sampai 70%, ya, ini, ya, bisa sampai 70%, tapi yang kualinya misalnya hanya 30%. Ya, tapi bersamaan, Mbak, ya. Ya, bersamaan waktunya. Atau yang pakai yang cara sebelah kanan, ya. Kualinya lebih dominan ini, ya, kualinya lebih dominan, kuantinya yang lebih sedikit juga boleh. Yang penting waktunya adalah bersamaan, ya. Bersamaan. Nanti ada hasil, ini hasilnya seperti itu. Terus kemudian yang kelima adalah concurrent transformative design, ya. Ini kan tadi kalau transformatif kan dua tahap, ya, dua tahap. Maka di sini kalau kita ubah yang sebelah kiri jadi yang sebelah kanannya nih, Mas. Ini tahap 1, ya. Tahap 1 ini, ya, yang ini yang saya centang. Ini kual, ya. Kuan itu kuantitatif, kual itu kuali, ya. Kuan berarti kualnya lebih dominan, ya. Kualnya lebih dominan. Kemudian ini kuannya. Ya, atau nanti yang kedua kual-kuan, ya. Ini dua tahap, ya, tahap 1, ini tahap 2. Ya, ini merupakan satu rangkaian, ya, satu rangkaian. Ini tahap 1, ini tahap 2. Tahap 1 kualnya lebih dominan, tapi di tahap 2 kuannya yang lebih dominan, ya, seperti itu. Kuannya yang lebih dominan. Ini memang lebih rumit untuk dilakukan, ya, karena memang ini ada dua tahap di sini. Oke. Kemudian adalah itu, ya, jenis-jenisnya untuk penelitian mixed method, ya. Tadi ada 6, ya. Yang sekuensial, yang urutan ada 3, yang concurrent, yang bersamaan juga ada 3, ya. Diingat-ingat itu, ya. Kemudian bagaimana analis datanya? Analis data itu juga ada 2, Mbak. Analis data kuanti dan juga analis data kuali, kan gitu. Analis data kuanti dan juga kuali, kan gitu. Kalau kuanti apa saja, ya? Bisa ada yang namanya uji validitas dan reliabilitas, ya. Ini nanti yang sering kita pakai untuk instrumen kita, ya. Nah, ini uji validitas dan reliabilitas, ya. Kemudian nanti ada yang namanya analisis deskriptif. Nah, ada yang namanya analisis inferensial, kan gitu. Saya ingatkan kembali lagi, ya. 2 dan 3 itu berbeda, ya, Mbak, ya. 2 dan 3 ini berbeda. Ini masing-masing.
Ya, ini masing-masing 2 dan 3 itu berbeda. Apa maksudnya? Kalau Anda udah pakai analisis deskriptif, Anda nggak perlu pakai inferensial. Demikian juga kalau Anda pakai inferensial, inferensi nggak perlu pakai deskriptif. Bedanya di mana? Ini udah sering sekali saya ulang-ulang ya. Bedanya pada sampel. Ya, sampel yang Anda ambil ya. Kalau sampel Anda dekat dengan populasi ya, bahkan seluruh populasi jadi sampel, maka yang dipakai nomor 2. Anda nggak perlu pakai nomor 3 kan gitu. Tetapi kalau sampelnya itu jauh dari populasi, hanya sebagian, maka pakai yang nomor 3. Ya, sehingga Anda harus tahu bedanya antara 2 dan 3 ya, itu berbeda tergantung sampel yang kita ambil karena kuanti itu kuat pada sampel yang kita ambil ya. Seperti itu, jangan sampai salah. Ya, ya itu. Bedanya di mana lagi? Kalau deskriptif itu biasanya pada sampai X bar ya, Mbak. X bar atau hanya sampai pada SD-nya standar deviasi. Ini kalau deskriptif. Tapi kalau kalau yang eksponensial, inferensi itu sampai pada ujinya. Bisa menggunakan uji T ya, bisa menggunakan uji Z ya, bisa menggunakan uji F, bisa menggunakan uji ANOVA kan gitu. Ya ini ya, hati-hati ya. Sehingga bedanya deskriptif dengan inferensial itu di situ ya. Ya jangan sampai nanti Anda, karena banyak sekali mahasiswa belum bisa membedakan antara analisis deskriptif dengan inferensial kan gitu ya. Ini kadang-kadang lucu kan gitu ya. Belum bisa membedakan antara analisis deskriptif dengan analisis inferensial ya. Saya ulangi, kalau Anda udah pakai nomor 2 nggak perlu pakai nomor 3. Kalau Anda pakai nomor 3 nggak perlu pakai nomor 2 ya, tergantung sampel yang Anda ambil ya. Oke, itu ya untuk data kuantitatifnya ya. Nah, untuk data kualinya bagaimana datanya? Ya ini ya, bisa menggunakan apa namanya, triangulasi metode juga bisa ini ya. Ini kalau kuali bisa menggunakan yang namanya triangulasi metode juga boleh ya. Aduh, ini kok sering keluar ya teman-teman ya. Ya bisa menggunakan triangulasi desain. Silakan dibuka kembali apa itu triangulasi desain untuk kualitatif ya. Kemarin sudah saya sampaikan minggu yang lalu ya, triangulasi desain. Ya ini bisa ya. Ya, triangulasi desain. Biasanya triangulasi itu ada 3 ya, ada triangulasi sumber, teknik dan juga waktu ya, itu triangulasi. Ya sehingga nanti kalau di kualitatif kuncinya apa? Pengambilan datanya itu nggak cuma satu data, tapi dari berbagai sumber. Itu kuncinya. Ya, itu triangulasi ya. Atau bisa juga nanti ada yang namanya transformasi data, ya ada menganalisis instrumen, ada eksplorasi outlier boleh, ada menguji level-level ganda ya, membuat matriks dan tabel juga boleh ya. Itu boleh seperti itu ya. Untuk jelasnya nanti ya bisa, ini udah saya buat modulnya Mbak ya, modul untuk ini nanti bisa Anda buka di Eliju. Ya, buka di Eliju dari apa namanya? Modul ini, modul mix method ya. Nanti jangan lupa dicek juga apakah ada tugas atau tidak. Biasanya letaknya itu di dalam modul ya. Dalam modul itu silakan dibuka ada tugas atau tidak, silakan dibuka di modul. Ya setelah ini nanti dibuka apa namanya? Dibuka elijunya ya, seperti itu. Oke, itu ya untuk langkah-langkahnya kira-kira seperti itu. Aduh, sebentar Mbak, baterai saya mau habis ini. Sebentar.
Ya, oke, saya lanjutkan. Sekarang adalah pada kelebihan ya, keunggulan dan kelebihan metode mixed method. Kelebihan yang pertama adalah yang jelas menghasilkan data yang lebih komprehensif ya, karena di sini datanya ada dua ya, data kuanti dan juga data kuali ya. Kemudian yang kedua adalah merupakan kompensasi dari keterbatasan dengan menggunakan single method. Ya, sehingga kalau Anda menggunakan kuanti atau kuali itu namanya single method, Mbak. Salah satu metode. Nah, dengan menggunakan ini Anda bisa mengatasi keterbatasan pada kuanti ataupun kualinya ya. Keterbatasan pada single method ya. Yang ketiga adalah mengizinkan melakukan investigasi dengan menggunakan tipe pertanyaan yang berbeda. Ya, ini juga kelebihan yang ketiga. Dapat menguji pertanyaan penelitian yang kompleks ya kalau mixed method, dan juga menggunakan triangulasi yang dapat meninggikan kredibilitas dari data yang ditemukan ya. Itu seperti itu. Itu kelebihannya ya, kelebihan dari penelitian mixed method. Kemudian yang ini kelemahannya di mana? Kelemahannya jelas peneliti harus punya kemampuan lebih ya. Karena kan di sini ada dua penelitian yang harus digabungkan, maka kemampuan peneliti juga harus bagus ya. Bagaimana untuk mengumpulkan data ya, untuk menginterpretasi hasil harus baik ya. Kemudian datanya juga harus lebih luas, lebih banyak karena ada dua penelitian di sini ya. Kemudian juga waktunya juga harus lebih luas, lebih lama ya, dan sumber yang digunakan juga harus lebih banyak ya. Kemudian biasanya yang kesulitan adalah kita sulit untuk mengembangkan pendekatan tersebut ya dalam menuliskan laporan. Ya biasanya untuk menggabungkan suatu kesimpulan di akhir itu juga butuh keterampilan dari seorang peneliti. Nah, itu Mbak. Nah, itu untuk kelemahan kelebihan ya dari penelitian kuantitatif. Ya. Nah, ini seperti itu. Sedikit saya berikan contoh untuk yang ini Mbak, yang sekuensial ya. Sebagai contoh misalkan ini ya, contoh dari kuantitatif dulu baru kuali seperti apa. Ini sebenarnya bisa banyak ya Mbak. Misalkan contohnya adalah sebagai contoh ketika kemarin ya, waktu saya berikan contoh penelitian eksperimental itu. Misalkan apa ya, penerapan metode START dan NHT terhadap prestasi belajar siswa pada materi lingkaran misalnya ya. Saya ulangi ya, penerapan atau eksperimentasi metode START dan NHT terhadap prestasi belajar siswa dengan menggunakan metode pada materi lingkaran. Di sini kan peneliti akan mengkaji mana yang menghasilkan prestasi lebih baik, apakah metode START-nya ataukah NHT. Maka di sini yang lebih dominan nanti itu kuantinya, Mbak. Ya, karena eksperimen itu kan jadi di sini. Nanti ini dieksperimenkan di sini ya. Ini ada eksperimen di sini nanti ya, eksperimen tadi ya. Eksperimen ini ya, eksperimen metode START dan NHT. Nah, ini kuantinya lebih dominan kan, Mbak. Ini sampai selesai, Mbak, ya ada teliti sampai selesai ya, bisa sampai 80% mungkin ya, sampai 80%. Ya, sampai selesai ternyata udah pakai sampel ya, ternyata pakai uji T, ternyata dari uji hipotesis disimpulkan bahwa yang dikenai START prestasinya pada materi lingkaran lebih baik dibanding NHT. Ya, cuma kan itu kan hasil dari uji statistiknya. Kita peneliti belum bisa menggali lebih jauh apa ya, misalnya informasi mengenai penerapannya. Maka Anda butuh, setelah itu Anda butuh kualinya gitu loh. Caranya bagaimana butuh kualinya? Anda terjun ke lapangan ya, terjun ke lapangan, Anda melakukan wawancara ya dengan apa ya namanya? Dengan subjek yang dikenai NHT dan START gitu. Mungkin ke START dulu ya, yang START misalnya ditanya kenapa Anda atau pertanyaan lebih suka mana antara penerapan metode START dengan NHT kemarin misalnya.
Kalau jawabannya dia mengatakan start, berarti itu mendukung kan itu. Lebih enak startnya Mbak, itu lebih mudah dipahami misalnya dibanding NHT kan itu ya. Nah, itu kan berarti kan mendukung data eksperimennya kan itu loh, dengan kuali, dengan wawancara, atau Anda gunakan angket juga ya, angket untuk apa namanya mendukung kuantinya. Maka di sini nanti masuk data kualitatif itu ya, buat angketnya kan ya. Apakah apakah jawaban kuali itu nanti mendukung di kuanti atau tidak kan begitu. Sehingga nanti ini penelitian bagus kamu saya Mbak kalau bisa Anda seperti ini ya. Ini masih sangat jarang dilakukan oleh teman-teman Anda, ya saya ulangi ya. Ini masih sangat jarang dilakukan oleh teman-teman Anda untuk melakukan penelitian mixed method. Biasanya masih hanya pada satu jenis penelitian, ya kuanti ya kuanti, kuali ya kuali, tapi yang mix itu masih jarang ya. Nah ini kalau berani nanti Anda mulai didesain mix itu Mbak ya. Kuantinya jalan, kualitatifnya juga berjalan. Ini bagus kalau kita tadi sudah saya contoh ya, contoh tadi penerapan metode STAT ya. Dominan kuanti tapi kualinya bisa masuk. Demikian juga yang kuali ya, yang kuali tadi ya contohnya apa contohnya? Contohnya tadi ya yang misalnya AKM ya ataupun juga apa namanya penerapan strategi Mbak itu juga bisa ya. Contohnya Anda misalnya anak misalnya kesulitan pada materi pecahan ya misal. Kemudian guru menerapkan suatu teknik tertentu. Teknik tertentu itu misalkan apa ya menggunakan apa itu balok-balok pecahan misalkan. Ya, Anda kan penelitian balok-balok pecahan di kelas kan itu. Dan setelah diterapkan balok-balok pecahan, kemudian ditanyakan oleh si anak pada anak-anak, gimana Anda paham tidak dengan menggunakan balok pecahan ini? Oh, lebih paham Bu kan itu ya. Lebih enak di apa membayangkan pecahan misalkan. Itu kan baru kualitatif karena kita kan tanya jawab dengan siswa. Lah, Anda bisa diteruskan dengan eksperimental itu untuk kuantinya ya. Penerapan balok-balok tapi nanti dengan uji statistik ya. Dibandingkan dengan yang lain misalkan itu bisa seperti itu ya. Sehingga gambarannya antara kuali dan kuanti kira-kira seperti itu ya. Oke, itu Silakan nanti jika ada pertanyaan setelah ini bisa ya, seperti itu. Ya, ini kemudian ini ke datanya ya saya rasa itu yang biasa sampaikan ya. Yang biasa sampaikan. modul ya sudah saya upload di Elijo ya modul dan silakan nanti dibuka setelah ini karena biasanya tugas itu maksimal 24 jam ya Mbak saya ulangi. Kalau saya mengatakan jika ada tugas biasanya itu hanya beri waktu 24 jam berarti sampai jam mungkin 12.13 ya hari besok 12.13 hari besok. Yang penting jangan sampai ada kelewatan. Setelah ini dibuka aja Elijo ya. Apakah ada tugas di sana? Oke, silakan jika ada pertanyaan. Bisa dipahami ya? Ya. Gimana nih yang on saja lah ya. Gimana Selfie? Bisa dipahami Selfie? Insya Allah, Pak. Kok dengung suaramu ya? Kok Saya suaranya lagi ini Pak sinyal sama oh, Granny. oh iya iya. Ya oke. Aduh, ada siapa nih? Gimana Gisra? Bisa dipahami Gisra? Insya Allah bisa Pak. Bisa ya. Besok berani untuk mix method ya. Bisa kuanti dulu baru kuali, bisa kuali baru kuanti itu. Ini menarik ya untuk diteliti ya. Biar dapat dua-duanya ya. Dapat dua-duanya. Ya oke. Halo yang lain? Gimana Sekar? Bisa dipahami Sekar? Ya Pak, insya Allah sakit. Oke.
Konkuren tadi yang explanatory bisa dipahami ya? Oke, Ya. Pak. Ya oke, kalau tidak ada Presensi kajian. dari kelas C dulu. Wahyu Trikusumastuti. Wahyu. Wahyu Trikusumastuti. Sekarang nanti ada Oke, Pak, ada. Ida Febrianti, Hadir, Pak. Revi, Hadir, Pak. nah ini Suaranya kurang Pak, maaf, Pak. Hadir, anugerah Pak. ini. Nah ini kamu kayak Hadir. diem saja gitu loh, kayak ngeliatin apa itu loh. Buya Sarotul. Enggak ke Suara saya keras Hadir, banget. Pak. Ya tuh kan jelas suaranya. Yohana. Hadir, Pak. Nah tuh kan jelas Mbak. Kisra. Hadir, Pak. Tuh jelas. Sildiana. Hadir, Pak. Tuh jelas. Alvina. Hadir, Pak. Jelas. Asaria. Sulfi. Hadir, Pak. Oke jelas. Apriliana Dian. Hadir, Pak. Oke jelas. Siti Safitri. Hadir, Pak. Oke jelas. Eka Prisanti. Hadir, Pak. Oke jelas. Triana Indra. Hadir, Pak. Oke jelas. Silvi. Selvi. Hadir, Pak. Ya oke. Muhammad Mahsun Mahmudi. Hadir, Pak. Oke. Nuriana. Hadir, Pak. Oke. Yudivianto. Hadir, Pak. Tadi yang dapat onta dari kelas C ya, yang dapat onta ya. Kalau minggu yang lalu itu Mbak Nuriana, hari ini adalah Mbak Buya Saratul Istiqomah ya. Selamat Mbak, sudah dapat onta. Ontanya diambil sendiri ya. Ontanya ambil sendiri. Ya. Nanti yang sering dapat apa tuh kayak dapat telur cecok itu biasanya kelas B itu ya, Sindaru itu seringnya dapat telur cecok itu ya. Gak sekali-sekali gasik Mbak ya. Ya sekali-sekali joinnya tuh gasik itu ya. Oke, dari kelas B dan UM Parepare, Dian Eka Permatasari dari UM Parepare. Dian Eka. Oh, tidak terdengar suaranya. Di Erni Safitri. Halo Erni. Tidak terdengar suaranya. Karina Amanda. Ya, Pak. Oke, Karina. Nurjihan Safitri. Hadir, Pak. Oke, jelas. Anissa Putri. Anissa. Tidak terdengar. Fadil. Hadir, Pak. Oke, jelas. Rahmat Sarono. Rahmat. Oke. Dina Inti. Hadir, Pak. Oke. Faridatul Khairiyah. Hadir, Pak. Oke. Ulfa Rizky. Hadir, Pak. Oke. Heni Intan. Hadir, Pak. Dea Ayu. Hadir, Pak. Oke. Jihan Fatin. Hadir, Pak. Oke. Sukrina Isma. Hadir, Pak. Kok sering keluar kenapa ini Mbak? Kamu merasa kayak radio loh suaramu. Ya, Iya, Pak. Hujan kayak radio. deras. Aku merasa loh. Merasa klasik. Itu kan kayak radio. Tuh,
Teman-teman dengar nggak? Kayak radio. Ya oke Mbak. Eko Sirahayu. Hadir, Pak. Lah ini Daru. Join nggak Daru? Hadir, Pak. Suara mulai jelas ini loh ya. Ya oke. Salsabila. Hadir, Pak. Suaramu yang kecil Mbak malah sekarang. Hadir, Pak. Ya suaramu kecil. Aldian. Hadir, Pak. Oke. Meliana. Hadir, Pak. Oke. Hujan nggak di tempatmu Mbak? Hujan, Pak. Oh ya. Deras. Oke. Cindy Nurul. Hadir, Pak. Hadir. Ana Umi Hanifah. Hadir, Pak. Oke. Anggun Estian. Hadir, Pak. Oke. Amanda Bella. Amanda Bella. Amanda. Sahid Widianto. Ini Amanda. Hadir, Pak. Ya itu jelas Pak. Sahid. Hadir, Pak. Eta Cahyani. Hadir, Pak. Oke. Oke, ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Ya, kalau tidak, saya rasa cukup untuk hari ini ya. Silakan setelah ini buka di Elijo untuk apa namanya materi dan juga jikalau ada tugas yang ada di pertemuan 12. Aim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.